Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Caloocan adalah kota yang terletak di Manila, Filipina. Kota yang ramai ini memiliki populasi sebesar 1.177.604 jiwa, yang menjadikannya kota terpadat keempat di Filipina. Caloocan adalah salah satu kota di Filipina yang dipenuhi dengan hiruk-pikuk dan gaya hidup yang serba cepat. Kota ini terletak di sebelah utara Manila, dengan museum sejarah besar dan gereja-gereja kuno. Kota ini mencerminkan warisan yang kaya budaya melalui monumen berabad-abad yang sudah tua dan berarsitektur indah. Nah, di kota inilah Antonio Pabalan Antonio lahir sekitar tahun 1950. Dia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayah Antonio adalah seorang polisi dan ibunya adalah penjual makanan di pasar lokal. Di usia 17 tahun, Antonio menikah dengan Lourdes Bermeso yang usianya 5 tahun lebih tua darinya. Pasangan ini memiliki 3 putra yang dinamai Nelson, Aldrin, dan Carl. Akan tetapi, Antonio tidak cukup memiliki satu istri saja. Dia akhirnya menikahi beberapa wanita lain yang menghasilkan pohon keluarga yang besar dan kompleks. Dengan total 5 keluarga dan 11 anak, kehidupan Antonio mungkin terlihat rumit. Tetapi anak-anaknya sangat menghormati dia. Sebagai ayah yang penyayang, dia tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya. Antonio merawat mereka semua dengan kasih sayang yang sama. Sewaktu muda, Antonio bekerja sebagai buruh di pabrik es krim Magnolia yang merupakan cabang dari perusahaan San Miguel yang terkenal. Antonio bukanlah hanya seorang pekerja biasa. Dia memiliki tenggang rasa yang kuat. Karena itu, ketika rekan-rekan kerjanya tidak mendapatkan keadilan, dia dengan sukarela bergabung dalam perjuangan serikat pekerja di sana. Dan ketika darurat militer diumumkan, Antonio bergabung dengan gerakan perlawanan bawah tanah yang memperjuangkan hak para pekerja. Hal ini sempat membuatnya masuk penjara 2 kali. Dia ditangkap dengan tuduhan telah melakukan pemberontakan dan melawan hukum. Setelah dibebaskan, Antonio mengambil keputusan untuk mengubah haluan. Dia menginginkan sesuatu yang berbeda. Dia siap untuk menjalani kehidupan normal tetapi bukan kehidupan dengan ekonomi yang pas-pasan. Dia memimpikan kesuksesan, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk seluruh keluarganya. Antonio adalah seorang pria dengan ambisi besar. Dia punya visi dan tujuan yang jelas untuk masa depan. Anak-anaknya mengingat Antonio sering berkata, "Aku tidak akan membiarkan anak-anak atau cucu-cucuku jatuh miskin." Dan Antonio memegang teguh janjinya. Dia meluncurkan bisnis pertamanya pada tahun 1980-an dengan mengirim pekerja ke Arab Saudi dan Jepang. Usaha yang kemudian dikenal sebagai Fortune International ini kemudian menjadi terkenal dan sukses pada awal tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an. Tetapi Antonio bukan orang yang cepat berpuas diri. Dia mulai terjun ke industri lain, termasuk konstruksi umum, telekomunikasi, bisnis furniture, dan bahkan manajemen hotel dan resort. Dengan cepat, Antonio menjadi tokoh yang disegani di masyarakat. Bahkan sempat menjabat 3 periode sebagai Presiden BF Home Paranaki yang merupakan sebuah kawasan perumahan dengan 60.000 pemilik rumah. Orang-orang mengaguminya bukan hanya karena kekayaan dan statusnya, tetapi karena aura wibawa yang dibawanya. Antonio bukanlah orang yang menakutkan, akan tetapi kehadirannya membuat orang-orang di sekitar merasa segan dan hormat. Tapi meski dari luar Antonio terlihat tangguh, namun di balik semua itu, dia adalah seorang family man yang suka membimbing anak-anak dan cucu-cucunya. Dia sering mengajari mereka tentang kehidupan dan kesuksesan. Sebenarnya Antonio mencintai semua anaknya secara merata. Tapi kepada putra sulungnya bernama Nelson Bermeso Antonio, dia menunjukkan perhatian lebih. Dalam banyak budaya Asia, putra sulung sering dipandang sebagai pewaris, orang yang menanggung beban tanggung jawab dan warisan keluarga. Jadi, Antonio memberinya peran kunci dalam bisnisnya dan berencana untuk meninggalkan bagian warisan yang lebih besar ke Nelson. Istilahnya, dari kecil, Nelson bukan hanya diberi sendok perak, tetapi dibekali dengan piring emas. Namun, Nelson tidak bisa memenuhi harapan ayahnya. Boro-boro mengikuti jejak ayahnya yang sukses, Nelson malah putus kuliah dan menolak untuk menyelesaikan pendidikannya. Tentu saja, ini menjadi sumber utama kekecewaan bagi Antonio. Seiring dengan berjalannya waktu, ketegangan antara ayah dan anak tumbuh semakin besar. Tidak jarang, hal itu berakhir pada pertengkaran fisik. Hal ini menyebabkan Nelson memendam kebencian yang mendalam terhadap ayahnya. Meski begitu,
Nelson tetap menjalani hidup mewah sebagai anaknya Antonio, apalagi setelah dia diangkat sebagai direktur di perusahaan milik ayahnya. Nelson menikmati kehidupan berkelimpahan. Selain hobi berbelanja barang mewah, baik dia maupun istrinya yang bernama Nessie mempunyai kebiasaan buruk, yaitu kecanduan judi. Mereka menghabiskan jutaan peso di kasino karena sering kalah judi. Merasa putus asa dan butuh dana untuk melampiaskan kecanduan judinya, Nelson mulai menggelapkan uang dari perusahaan. Aksi Nelson yang menggunakan uang perusahaan untuk keperluannya sendiri akhirnya ketahuan. Skandal korupsi dan pengkhianatan itu membebani pikiran Antonio. Akibat stres, kesehatan Antonio mulai bermasalah. Gilanya kekacauan yang dibuat oleh putranya tidak berhenti di situ saja. Nelson dan istrinya mulai mencuri barang-barang berharga dan uang dari rumah keluarga. Hal ini memperburuk situasi yang sudah tegang. Pada awalnya tidak ada yang mengetahui siapa pelaku di balik hilangnya uang dan barang berharga tersebut. Dan itu hanya menambah gesekan dan memperburuk hubungan antara sesama keluarga. Tapi ketika mereka tahu bahwa Nelson dan Nessie berada di balik pencurian tersebut, keluarga besar Antonio juga bingung bagaimana menangani situasi tersebut. Beberapa saudaranya lalu memperingatkan Nelson bahwa mereka akan melaporkan dia dan istrinya. Ancaman tersebut malah memicu amarahnya Nelson. Ia mengatakan kalau saatnya tiba untuk membagi warisan, tidak ada satupun dari mereka yang akan mendapatkan 1 peso pun darinya. Semua itu membuat jurang hubungan Nelson dan keluarganya semakin dalam. Saudara-saudaranya curiga Nelson mungkin menderita semacam penyakit mental. Beberapa saudaranya bahkan bertanya-tanya, apakah pengaruh pergaulannya di luar yang mendorongnya lebih jauh ke jalan yang gelap, termasuk menjadi kecanduan judi, kleptomania, dan menjadi malas bekerja. Terlepas dari semua itu, yang paling berbahaya adalah saat Nelson mulai berpikir kalau ayahnya tidak akan mengakuinya sebagai ahli waris. Didorong oleh rasa takut, kebencian, dan kecemasan akan kehilangan tempatnya sebagai pewaris keluarga, atau mungkin takut kalau Antonio akan mengubah surat wasiatnya, maka Nelson mulai mengambil tindakan drastis dan berbahaya. Pada tanggal 9 September 2013, sekelompok orang bersenjata memaksa masuk ke kediaman Villa Antonio. Mereka langsung menuju ke kamarnya Antonio. Sudah jelas, pasti ada bantuan dari orang dalam sehingga para penjahat bisa masuk semudah itu. Dengan menodongkan senjata, mereka memaksa petugas keamanan untuk membuka pintu. Pada saat itu, Antonio berada di dalam kamar dan melihat lewat CCTV kejadian yang sedang berlangsung di luar. Begitu dia melihat penyusup bertopeng, dia menyadari bahwa mereka ada di sana untuk membunuhnya. Antonio sudah tidak asing dengan bahaya, dan dia telah bersiap untuk saat-saat seperti ini. Di kamarnya, dia menyimpan senapan mesin dan beberapa jenis senjata lainnya. Dia sudah siap dan bertekad untuk mempertahankan hidupnya. Saat menembakkan senapan mesinnya, pelurunya macet setelah tembakan pertama. Tapi Antonio tidak panik. Sambil mengambil senapan lainnya, dia berteriak, "Kalaupun saya harus mati, akan kubawa salah satu dari kalian." Mendengar itu, para penyusup menjadi ketakutan. Mereka akhirnya melarikan diri dengan mobil. Walau di hari itu Antonio selamat, namun polisi saat itu belum bisa melacak para penyerang atau mencari tahu siapa yang mengatur rencana jahat tersebut. Sementara itu, setelah percobaan pembunuhan yang gagal, suasana di rumah tangga Antonio semakin tegang dan dipenuhi dengan ketakutan. Antonio jelas terguncang. Pada pukul 2 pagi, dengan panik, dia menelpon anak-anaknya dan memerintahkan mereka untuk menyembunyikan cucu-cucunya karena takut akan keselamatan mereka. Sekelompok orang baru saja mencoba membunuhnya. Dia takut nyawa keluarganya akan terancam dan mungkin menjadi target berikutnya. Ketika semua keluarga sudah berkumpul, mereka memeriksa kembali rekaman CCTV. Dan betapa terkejutnya saat melihat betapa mudahnya orang-orang bersenjata itu masuk ke dalam rumah, seolah-olah mereka hafal DNA rumah mereka. Bukan itu saja, mereka juga menonaktifkan kamera CCTV utama di sepanjang jalan. Ketika anggota keluarga Antonio menanyai salah satu penjaga keamanan, dia menyebutkan bahwa salah satu pria bersenjata itu tampak familiar. Tinggi dan bentuk tubuhnya mirip dengan Nelson. Meskipun mereka tidak yakin, tapi anggota keluarga lainnya mulai curiga kalau Nelson lah yang berada di balik serangan itu. Antonio juga tidak bisa memungkiri kalau Nelson berada di balik percobaan pembunuhannya. Namun, dia memilih untuk menutupi kejahatan putranya
dengan memberitahu yang lain bahwa penyusup bertopeng itu pasti orang suruhan dari saingan bisnisnya. Terlepas dari semua kecurigaannya, Antonio masih sayang dan ingin melindungi putra sulungnya. Akan tetapi Nelson merasakan sebaliknya. Karena takut kalau ketahuan dan ayahnya bahkan mencoret namanya dari daftar warisan, dia bertekad untuk bertindak terlebih dahulu. Karena percobaan pembunuhan yang pertama gagal, 2 hari kemudian pada pagi hari tanggal 11 September, Nelson muncul di rumah keluarga. Penjaga yang bertugas melihat sesuatu yang aneh di bawah kemeja Nelson. Sesuatu yang tampak seperti pistol. Antonio awalnya berencana untuk pergi ke kota Makati hari itu. Tetapi karena beberapa alasan, dia kembali ke rumah. Keputusan ini nantinya akan menghantui seluruh keluarga Antonio selamanya. Sementara itu, Nelson mondar-mandir di luar kantor Antonio dengan gelisah, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk masuk. Beberapa saat kemudian, Antonio masuk ke ruangan kantornya. Dia sempat merasakan bahaya dan mencoba melarikan diri dari ruangan tersebut. Tapi Nelson sudah menunggunya dengan pistol yang mengarah langsung padanya. Dari jarak 2 meter, Nelson menarik pelatuk dan menembak ayahnya di bagian belakang. Antonio langsung terjatuh. Namun, Nelson belum puas. Dia mendekati tubuh ayahnya dan menembaknya lagi dari jarak dekat untuk memastikan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Dalam tindakan final yang mengerikan, Nelson bahkan memegang kepala ayahnya dan memberikan tembakan terakhir kepada ayahnya. Setelah kematian Antonio, tersangka utamanya Nelson sempat ditangkap, dipindahkan, dibebaskan, dan akhirnya melarikan diri. Gara-gara ini, akibatnya terjadi penundaan pengadilan selama bertahun-tahun. Untungnya, Nelson akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian kota Paranaki. Namun masalah yuridikasi memperumit banyak hal. Kebetulan rumah Antonio ini terletak di perbatasan antara 2 kota, yaitu kota Paranaki dan Las Pinas. Dan karena adanya persengketaan wilayah, Nelson dibebaskan sebelum kepolisian Las Pinas dapat mengambil tindakan yang tepat. Keluarga Antonio merasa kecewa dan hancur hatinya. Mereka percaya pasti polisi telah disuap Nelson, sehingga Nelson bisa bebas begitu saja. Selama bertahun-tahun, Nelson menghilang. Dia dikabarkan melarikan diri ke Dubai. Tapi keluarga Antonio tidak mau menyerah begitu saja. Mereka terus berjuang untuk mencari keadilan. Akhirnya, pada tahun 2018, keberuntungan itu datang. Seorang warga negara Filipina yang sedang berada di Abu Dhabi mengenali Nelson. Dia langsung memberitahu keluarga Antonio. Dan dengan upaya gabungan dari Interpol, FBI, dan Polisi Nasional Filipina, Nelson berhasil ditangkap di Dubai pada bulan Februari 2018. Dia kemudian dibawa kembali ke Manila dengan pengamanan yang ketat. Selama penyelidikan yang sebagian besar dilakukan secara tertutup, Nelson mengaku telah menghabiskan uang sejumlah 200.000 peso atau sekitar 60 juta rupiah untuk mendanai percobaan pembunuhan yang gagal pada tanggal 9 September 2013. Kata-kata itu mengirimkan gelombang kesedihan di hati keluarga besar Antonio. Akhirnya, keadilan telah ditegakkan pada tanggal 20 Maret 2024. Pengadilan daerah kota Paranaki memutuskan Nelson Antonio bersalah atas pembunuhan ayahnya. Setelah lebih dari 1 dekade, Nelson akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup yang di Filipina biasanya berlangsung sekitar 40 tahun karena negara tersebut tidak lagi memiliki hukuman mati. Namun, bahkan ketika Nelson dituntun untuk menjalani hukumannya, dia tidak menyatakan penyesalan sama sekali karena telah membunuh ayahnya. Kurangnya rasa bersalah dari orang yang menyebabkan begitu banyak rasa sakit menambah lapisan tragedi lain pada kasus yang sudah memilukan hati. Karena masih ada pertanyaan yang menggantung di pikiran mereka. Apakah Nelson memiliki kaki tangan yang membantu dirinya? Kecurigaan keluarga telah jatuh pada istri pertamanya Antonio, si Lourdes. Meskipun dia telah diasingkan dari Antonio selama lebih dari 1 dekade, Lourdes dengan cepat menegaskan statusnya sebagai istri sah tepat setelah pemakaman. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa dia tertarik untuk mengamankan sebanyak mungkin peninggalan Antonio. Banyak orang dalam keluarga percaya keterlibatan mendadaknya dimotivasi oleh keinginannya untuk mengklaim sebagian besar harta warisan Antonio. Tetapi meskipun ada potensi untuk lebih mendapatkan warisan lebih banyak,
anak-anak Antonio yang lain telah membuat keputusan untuk mundur dari mengejar kekayaan ayah mereka. Bagi mereka lebih penting kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga daripada keuntungan finansial. Apalagi mereka telah kehilangan ayah mereka. Dan ini sudah merupakan pukulan yang luar biasa buat mereka. Jadi anak-anak Antonio yang lainnya tidak ingin lagi melalui konflik lebih lanjut tentang uang warisan. Kini setiap perayaan kematian Antonio, keluarganya selalu berkumpul dan mengunjungi Antonio di Everest Hill Memorial Park di kota Muntinlupa. Mereka di sana ramai-ramai berkumpul untuk menghormati kenangan akan Antonio. Kata orang, uang bukanlah segalanya. Tapi mereka nggak tahu kalau nggak ada uang, apapun juga jadi masalah. Uang sering dikatakan sebagai akar dari semua kejahatan. Uang membuat orang serakah, membutakan mata, bahkan membuat perpecahan di antara orang yang dicintai. Uang juga membuat anggota keluarga saling bermusuhan dan bisa saling menyakiti atau sampai menghilangkan nyawa. Sampai sejauh manakah uang dapat mempengaruhi kehidupan kalian? Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.